warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, kembali lagi dengan kami Basmala, bincang singkat mengenai aktual madrasah. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Nurzahra Magoran akan membahas mengenai peluang dan tantangan pada masa transisi setelah lulus madrasah aliyah. Perlu teman-teman ketahui, masa-masa transisi setelah lulus madrasah memang adalah masa-masa yang seringkali tidak mudah. Karena harus berpartisipasi dalam situasi yang baru dan tantangan-tantangan yang baru yang mungkin belum pernah kita terbayangkan sebelumnya. Namun teman-teman, sekaligus masa-masa ini akan menjadi peluang yang besar untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang produktif, tangguh, dan berguna bagi masyarakat. Jadi teman-teman, di sini saya sudah bersama 3 narasumber terbaik kita. Salah satunya merupakan guru sosiologi terkece di Mandu SBT. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Gustar ya. Saya di sini alhamdulillah mengajar sosiologi dan di sini saya sudah selama 3 tahun ya mengajar di sini dengan teman-teman CPNS yang lainnya. Oke, terima kasih Pak. Dan 2 narasumber kita yaitu alumni tercantik-cantik dari angkatan 23. Kepada Kakak dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Sundari. Saya di sini alumni tahun 2K23 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Seram Bagian Timur. Oke, kakak satunya. Perkenalkan, nama saya Yenikel Tekis. Saya lulusan angkatan 2023. Oke, terima kasih Kak Yeni. Jadi Kak, di sini saya akan bertanya mengenai sebelum kakak lulus, pada saat masih bersekolah di Mandua sini, apa sih rencana kakak ke depannya? Kalau untuk saya rencananya mulai dari kelas 11 itu sudah punya rencana untuk mau tes. Okay. Mau tesnya poluan ataupun koat itu masih belum terpikirkan. Tapi pada saat sudah kelas 3 itu sudah lebih sering fokus untuk pinginnya koat gitu. Oke, kalau kakak Yeni pada saat masa-masa kakak sekolah, apa rencana kakak setelah lulus? Ya, setelah lulus dari sekolah ini, saya ingin menjadi seorang guru dan alhamdulillah saya sudah mulai kuliah di Stikip Itawotunusa. Oke, alhamdulillah. Jadi kembali lagi kepada kakak Cantika, apakah harapan yang kakak inginkan tersebut sudah tercapai atau belum? Dan setelah kakak lulus itu apa yang kakak alami? Atau langsung kuliah atau tadi yang kakak sebutkan tes dan atau ada nganggur? Kalau untuk persiapan saya, kalau untuk sekarang saya belum tes. Setelah saya lulus itu langsung cari pekerjaan. Setelah saya cari pekerjaan itu, pekerjaannya itu cuma 2 bulan aja. Setelah itu nganggur itu fokusnya hanya di kegiatan sehari-hari saya, latihan bela diri. Karena di situ kegiatan itulah yang membuat saya sibuk sampai sekarang. Kalau untuk tes itu saya masih persiapan sampai sekarang. Persiapan. Iya. Ya, oke. Jadi kalau untuk saya kan belum sampai ke tahap yang kakak jalani. Jadi saya pengen tahu nih Kak, apa sih yang kakak rasakan dan kakak alami setelah lulus? Dan tadi kakak bilang sempat kerja kan? Nah itu bagaimana sih proses dalam dunia pekerjaan, apalagi pada saat umur kakak yang masih sangat muda ini? Kalau untuk perasaan saya setelah lulus itu kayak merasa seperti bukan setelah lulus, bukan berakhirnya sesuatu yang kita lakukan, kita alami, tetapi memulai sesuatu yang baru dengan perasaan yang berbeda, dengan situasi dan juga suasana yang sangat berbeda. Oke, dan juga untuk pekerjaan saya, setelah saya bekerja, disitulah pemikiran saya tuh semakin bertambah, semakin luas dan juga sedikit terbuka. Karena setelah saya kerja, saya berpikir ternyata dunia pekerjaan, dunia para masa remaja yang setelah lulus itu lebih sulit daripada masa sekolah. Oh, jadi seperti itu. Jadi setelah kayak ini lulus dari sekolah, apakah langsung kuliah atau ada masa-masa nganggur? Ya, saya akan menceritakan masa setelah lulus. Jadi di situ
sebelum saya kuliah itu kan pengangguran itu 2 bulan. Jadi saya tidak berpikir kata saya ingin kuliah, tapi alhamdulillah dari orang tua saya untuk memberikan saya pengalaman tentang kakak saya, dan alhamdulillah saya mulai kuliah di STIKIP Itawotunusa. Oke, terima kasih Kak. Jadi sekarang alhamdulillah kakak sudah berkuliah untuk menggapai cita-cita kakak ke depannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, ternyata lulus itu suatu kebanggaan. Namun, jika tidak diisi dengan aktivitas-aktivitas yang menunjang masa depan, juga bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan stres. Karena bagaimanapun juga kita akan selalu menginginkan yang lebih terbaik bagi diri kita sendiri. Jadi, tadi saya tertarik dengan cerita Kak Cantika, yang kakak ceritakan bahwa setelah nganggur beberapa bulan, kakak mengambil keputusan untuk bekerja di salah satu toko swasta yang menjual perabotan rumah tangga, seperti itu. Iya. Dan juga kayak sembako. Oke. Jadi saya ingin tahu cara kakak untuk mengendalikan stres kakak pada saat masa-masa nganggur itu, sehingga bisa kakak berpikir untuk bekerja pada saat usia kakak masih muda. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan kalau ada istirahat sedikit sudah bosan, dan pasti mungkin mereka tidak berpikir untuk bekerja karena rasa minder. Bagaimana kakak bisa mengelola stres tersebut dan mengambil keputusan untuk bekerja? Oke, jadi perasaan dan cara pandang saya sebelum saya bekerja. Oke. Jadi gini, untuk setelah saya lulus itu sempat nganggur. Di saat itu perasaan saya itu kayak nggak ada pengalaman, nggak ada juga aktivitas sehari-harinya tuh di rumah. Jadi perasaan bosan itu ada, terus sempat pemikiran gini, harus ada perubahan untuk kedepannya gitu. Jadi saya bicara sama mama saya untuk minta izin buat bekerja di toko swasta. Setelah itu mama saya bantu saya untuk cari pekerjaan. Setelah dapat, pada saat masuk dalam dunia pekerjaan itu, saya merasa kaget dan juga sempat shock gitu. Oh, ternyata dunia pekerjaan itu lebih sulit daripada yang kita bayangkan gitu. Apalagi usia saya paling muda gitu. Jadi pada saat saya bekerja itu, di situ saya mengenal namanya dunia persaingan dalam pekerjaan. Oke Kak, jadi untuk teman-teman sekalian, jika kita yang masih muda ini setelah lulus tidak memiliki persiapan apapun dan tidak ada perbengkalan sejak dini, maka hal-hal yang kita alami itu tidak terbayangkan, sehingga ada pun yang bisa mengalami stres hingga tidak terkendalikan diri sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, masa-masa persiapan untuk kehidupan pasca lulus, masalah yang kita ketemui dalam keseharian, dalam peluang untuk menjadi dewasa dalam kehidupan, dan kedewasaan itu menghadapi tantangan terjadi secara langsung atau instan. Namun setelah kita menjalaninya, kita bisa mengontrol diri kita lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ke Bapak Guru terkece kita, Pak Guru Sosiologi atau Pak Gustar. Saya ingin menanyakan Pak, apa saja tips untuk pada masa perkuliahan? Kalau berbicara tips, mungkin kalau tips itu banyak ya. Nah, intinya tadi kita bahas terkait tantangan dan peluang ketika masa-masa kita setelah sekolah, lulus sekolah. Jadi kalau kita berbicara tantangan dan peluang, kita satu kata kunci dulu. Yang kita inginkan itu adalah kesuksesan ya. Kalau kita punya kata kunci itu kesuksesan, pasti apapun rintangan dan hadangan yang kita lewati pasti akan kita lewati semuanya ya. Termasuk dulu saya seperti Ananda semua ya. Setelah SMA, dulu saya di SMA pun saya sudah mulai bekerja, di SMP saya sudah mulai bekerja, di SD pun juga sudah mulai bekerja ya. Jadi dari kecil saya itu mulai ditempa terus. Kalau terkait dengan cita-cita, kalau dulu mungkin sama dengan Cantika mungkin ceritanya dari SMA, kalau saya dari SD. Kalau bicara terkait cita-cita, dari SD saya itu bercita jadi TNI dulunya.
ya tidak ada niat untuk kuliah, tidak ada niat untuk menjadi guru, tidak ada sama sekali. Karena saya tahu jadi guru itu sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Pengen jadi TNI. Kenapa demikian? Karena memang dari dulu saya lihat TNI itu keren, gagah. Sampai saya di SD, SMP masih sama cita-cita saya. Bahkan saya menghindari SMA. Kenapa demikian? Karena saya mau masuk SMK, ya. Masuk di SMK, di situ pengennya biar dapat latihan fisiknya supaya bisa nanti masuk di militer mudah gitu. Ternyata pas mau masuk di SMA, SMK itu saya sakit, nggak bisa ikut tes kesehatan, jadi nggak lolos. Nah, saya coba masuk di SMA unggul di sana, alhamdulillah terima. Masuk di SMA, berjalannya waktu, saya ikuti saja alurnya pembelajaran di situ. Kemudian tamat dari sana, itu saya nggak mau kuliah. Ya, bersiap-siap dulu untuk TNI karena saya dari SD ya, dari kecil itu pengen cita-citanya TNI gitu dulu. Nah, lalu coba untuk tes dengan teman-teman, tapi ada halangannya tidak jadi ikut tes karena orang tua tidak setuju. Ya, sebenarnya saya mau berangkat dengan anak om saya itu ke Medan, tapi ada halangan, orang tuanya tidak menyetujui dia untuk ikut tes di luar daerah. Akhirnya gagal, tapi saya tidak pantang menyerah. Saya coba ambil kesempatan di situ untuk kuliah, coba-coba tes, alhamdulillah lulus di tempat kuliah yang favorit di Sumatera, namanya Universitas Andalas, ya. Di situ alhamdulillah saya masuk di jurusan antropologi sosial. Saya tidak tahu apa itu antropologi, yang penting saya kuliah dulu. Lalu biayanya bagaimana? Saya tidak pikir untuk biaya, ya, karena memang saya berlatar belakang keluarga yang kurang mampu. Jadi pokoknya saya kuliah. Ambil jalur apa? Saya ambil beasiswa di situ. Karena saya tanya-tanya sama teman-teman, ini ambil beasiswa, namanya dulu bidik misi, ya. Kalau dulu bidik misi, kalau sekarang sudah berubah. Ambil beasiswa bidik misi, kuliah tanpa uang 1% pun dari orang tua di situ. Jadi selama kuliah itu saya juga melalui beberapa proses. Di situ saya pertama asrama, alhamdulillah di situ dapat uang bulanan. Kalau bidik misi itu dapat 700 dari pemerintah, 600-700 setiap bulannya dikasih. Lalu uang kuliah kita pun gratis, ya, tidak ada biaya sama sekali selama 4 tahun. Lalu untuk belanja bagaimana? Itu saya bekerja, ya, kuliah sambil bekerja. Awalnya saya kerja jual-jual online dulu, jual HP bekas, ya. Setelah mulai dari HP nanti beranjak ke laptop, habis itu beranjak ke sepeda motor, ya, bahkan mobil pernah jual beli juga di situ di Kota Padang. Saya lakukan itu, ikuti perkembangan kira-kira apa yang tren di situ. Bahkan setelah itu saya lihat ini sebelum ada Gojek itu saya juga pernah ngojek tapi antar-antar makanan gitu. Namanya kalau di Padang itu Dajek namanya. Dajek. Saya ikut itu selama 2 bulan. Dajek itu jadi kita antar makanan, kue-kue, kita dapat komisi, ya. Setelah itu masuklah Gojek ke Kota Padang. Di situ saya lakukan ikuti alurnya. Alhamdulillah bisa lah untuk nambah-nambah penghasilan gitu. Tidak terlalu mengharapkan orang tua kita. Nah, setelah itu di Gojek saya bertahan mungkin sekitar 3 tahun di situ. Tapi resikonya apa? Kalau kita banyak pekerjaan, resikonya kuliah kita agak terbengkalai. Saya jujur itu terbengkalai. Karena memang saya fokusnya kerjanya ada di LSI kemarin, Lembaga Survei Indonesia, ya, di Gojek, ya. Terus ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, di indikator, terus di lembaga-lembaga yang lain. Nah, jadi setelah itu kuliah saya yang harusnya tamat 4 tahun itu akhirnya terbengkalai, jadinya 5,5 tahun. Nah, di situ. Tapi saya tidak patah semangat, tetap ketujuan pertama saya, ya, ingin jadi TNI lagi, ya, walaupun sudah kuliah. Nah, tujuannya seperti apa? Itu saya masuk di Perwira, ya, coba tes di Perwira, tapi ada kendala lagi. Nah, di situ terkendala administrasi. Waktu itu ada peralihan dari akreditasi kampus A tetap A, tapi belum keluar suratnya. Nah, jadi mungkin sedikit gambaran seperti itu. Oh iya, Pak. Oke. Jadi Pak Gustar sudah bisa menjadi seorang pembisnis nih, Pak. Dari jual apa tadi?
handphone, iya, laptop, motor, mobil, Iya. sudah bisa buka usaha nih Pak Guru. Bisa. Di Oke. pulang pun kan saya tetap jualan juga. Oke, jadi kan nanti pesan saja di Ya, musik bisa, Pak. bisa. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berkuliah, ingin bekerja, kita harus mempersiapkan diri kita. Karena dunia perkuliahan, dunia pekerjaan yang telah dikatakan narasumber terbaik kita tadi merupakan suatu motivasi yang sangat bagus untuk anak-anak muda yang disebut Gen Z sekarang. Jadi untuk itu, untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak di luar sana, jika kita ingin melakukan sesuatu impian kita, maka bersungguh-sungguhlah. Maupun orang tua kita tidak memiliki ekonomi yang pas-pasan, kita harus berusaha untuk mencukupinya. Jadi dari Pak Gustar tadi, kenapa sehingga Bapak dari Sumatera bisa hingga sampai ke Maluku, apalagi di Kabupaten Seram bagian timur ini? Iya. Nah, ini sangat menarik ini. Ceritanya dulu itu setelah saya tes perwira, itu iseng-iseng coba di CPNS ini. Nah, sebenarnya nggak ada niat mau jadi PNS, itu memang nggak ada niat. Memang pengennya jadi TNI, mau perwira, mau anggota, pengennya jadi TNI. Tetapi karena bersalah waktu, setelah 2 bulan saya tes perwira, gagal di administrasi ya, itu saya coba saja tes CPNS di Kementerian Agama. Saya lihat itu ada formasi antropologi sosial. Ya, di situ ahli pertama guru antropologi sosial. Saya coba tes penempatannya di Kanwil Maluku. Di situ kan Kanwil Maluku saja. Nah, keterangan nggak ada di situ ditempatkan di MA, nggak ada. Cuma di Kanwil Maluku saja. Saya coba tes di situ. Rupanya untuk tesnya ini harus pergi ke BKD yang dekat di Maluku, yaitu BKD Ambon namanya di situ. Disitulah saya agak sedikit merasa tertantang, bukan merasa tertulut ya, tapi tertantang. Kenapa demikian? Karena saya mikirnya pokoknya saya harus sukses, apa yang saya jalani, saya ambil itu harus diselesaikan. Itu prinsipnya, ya. Jadi mau nggak mau masalah dana itu urusan belakang. Kebetulan waktu itu saya ada tabungan, ya. Jadi saya sampaikan ke orang tua, saya mungkin mau ke Maluku. Maluku itu di mana? Karena dia tidak tahu kan orang tua. Maluku itu jauh, dekat sebelah Papua. Saya sampaikan seperti itu saja. Lalu biaya bagaimana? Ada tabungan sedikit ada. Nanti mungkin bisa untuk perjalanan ke sana. Alhamdulillah saya berangkat. Saya pertama sekali itu berangkatnya sebelum COVID ya, sebelum COVID. Itu tes sampai di Ambon itu tidak ada keluarga sama sekali. Ya, tidak ada keluarga. Lalu ya karena saya sering perjalanan keluar daerah ya, daerah-daerah baru, ke daerah pedalaman. Jadi saya tidak merasa asing gitu karena sudah terbiasa. Jadi pertama sekali saya cari Gojek sajalah yang aman gitu. Cari Gojek, lalu cari tempat penginapan. Alhamdulillah di situ tes beberapa hari, lalu dilihat hasilnya agak lumayan. Lalu rencananya mau pulang. Tapi setelah komunikasi dengan keluarga, mana tahu ada tes kembali. Rupanya memang ada tes SKB. Setelah itu SKB. Untuk SKB-nya ini yang membuat saya agak galau sedikit karena memang waktunya sangat lama sekali. Apalagi masa-masa COVID ya, tahun 2020. Nah, itu COVID yang datang menghampiri itu membuat saya harus berjuang lagi di Ambon. Seperti itu. Mulai dari bekerja sebagai di kafe ya, jual jus, jual donat, ikut-ikutan. Jadi di pekerjaan itu saya lakukan semua pekerjaannya. Jadi kalau seandainya kita tidak kuat ya mungkin kita tidak tahu nasib kita bagaimana di rantau orang dengan keadaan yang pas-pasan ya, tidak ada keluarga sama sekali. Tapi alhamdulillah saya jalani saja, yang penting saya bisa makan. Itu saja prinsipnya. Jadi alhamdulillah hingga lulus tes tersebut Pak, hingga bisa di sini. Iya, saya waktu itu kan bekerja yang pertama di itu tempat donat dulu, ya tempat donat ada mas-mas Jawa, habis itu ada di kebun cengkeh, perempatan kebun cengkeh, kerja di kafe ya. Setelah itu kerja di ikan bakar. Kalau ikan bakar ini kebetulan orang Minang, dia tentara juga. Kebetulan saya sudah agak buntu, saya lihat di media sosial. Pokoknya iseng-iseng saja, lihat situ ada ikatan keluarga Minangkabau di situ. Saya masuk di ikatan itu, ikatan keluarga Minangkabau, lalu saya perkenalkan diri. Di situ nama, tujuan apa, terus statusnya bagaimana, terbengkalai di rantau. Lalu ada yang menanggapi, Pak, udah coba hubungi nomor ini.
coba pergi ke rumah makan ini. Kebetulan ada satu rumah makan Minang. Lalu saya pergi ke sana, ketemu kebetulan dia orang satu kampung saya, di Pasaman Barat. Dia sudah berjualan, sudah punya usaha warung, namanya udah siapa itu saya lupa, udah Anton ya, udah Anton. Habis itu coba bapak pergi ke sini, dia katanya butuh karyawan, orang Pasaman Timur waktu itu, tentara. Lalu saya di situ bekerja selama 3 bulan sama dia, jualan ikan bakar. Habis itu tes SKB, alhamdulillah lulus. Oke, jadi dari cerita Pak Gustar ini mungkin kakak-kakak yang sudah lulus ini bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi. Apalagi untuk masa-masa kita, para siswa yang ingin melanjutkan masa depannya. Jadi hidup di rantau itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi anak-anak yang ikut lurus karena ada dorongan dari orang tua. Pada saat hidup di rantau, kalau tidak ada pegangan dalam diri kita, mungkin terasa sangat sulit ya Pak. Iya betul sekali, betul sekali. Jadi harus mandiri, harus bisa percaya diri untuk diri sendiri, harus sukses untuk tujuan yang kita impikan. Tadi dari kisah Pak Guru, mungkin banyak pengalaman yang kita simpulkan, dan juga banyak tantangan-tantangan yang dilalui. Kan dari SD, SMP kan impiannya kan TNI nih Pak, tapi bisa jadi guru. Nah itu di sini tantangan-tantangan untuk mencapai cita-cita itu banyak ya Pak yang Bapak lalui. Betul. Terus kan pada masa Bapak kan ada anak muda tentunya. Nah kan anak muda zaman dulu dan zaman sekarang juga untuk sifat yang mudah menyerah tidak beda jauh nih. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menangani hal tersebut, solusi-solusi untuk menangani bisa dibilang patah semangat pada saat itu. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Oke. Kalau berkaitan dengan solusi, kita kembali lagi. Saya itu memang cita-cita sederhana saya itu membagikan orang tua. Karena saya lihat dari dulu waktu saya kecil itu memang orang tua saya kan kehidupannya susah sekali ya. Saya itu jalani. Mulai saya dari SD, SMP, SMA ya. Jadi setiap saya bertindak itu pasti selalu ingat orang tua, selalu ingat Tuhan ya. Itu yang pertama sekali. Sehingga saya untuk pergaulan, lingkungan itu saya kotak-kotakan jujur saja ya. Yang orangnya mungkin yang tidak bisa diajak untuk kemajuan itu saya jaga jarak dengan teman-teman saya. Dengan cara apa? Mulai dari SMP ya, SMP saya sudah menjadi ketua OSIS ya di situ. Jadi saya berada di lingkungan orang-orang yang mau diajak kerjasama di situ. Setelah itu di SMA itu saya mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler di situ untuk membatasi diri saya dengan orang-orang lain ya, dengan teman-teman yang sebaya dengan saya, supaya saya tidak ikut-ikutan dengan mereka. Supaya tujuan pertama saya itu tercapai dengan baik. Saya ikut di taekwondo dulu, ikut di kegiatan OSIS, pramuka ya, kegiatan remaja masjid dulu, terus polisi sekolah. Jadi itu beberapa organisasi yang saya ikuti ketika saya SMA ya. Setelah itu saya masuk di kuliah. Apapun yang saya kerjakan itu tidak ada kata minder ya, tidak ada kata minder, patah semangat. Meskipun ada mungkin dari teman-teman saya yang bilang, oh tukang ojek, itu hal biasa bagi saya. Karena saya punya satu tujuan, itu adalah membanggakan orang tua ya, ingin kesuksesan. Jadi menghadapi tantangan itu ya saya enjoy saja, saya nikmati saja. Ini namanya perjalanan hidup. Pasti pada dasarnya setiap usaha itu akan membuahkan hasil yang baik nantinya. Itu mungkin itu kata kunci inti. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari situ bisa kita simpulkan diri kita bukan urusan orang lain tentunya, apalagi untuk menggapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua. Jadi kembali lagi untuk Kak Cantika, tadi Kak Cantika bilang ingin tes kuat atau poluan kan impian kakak? Iya. Oke, jadi persiapan apa saja yang kakak siapkan untuk tes tersebut? Jadi antara poluan dan kuat sekarang pilih mana? Kalau untuk sekarang sudah pasti kuat. Kuat, oke. Jadi persiapan kakak apa saja nih? Kalau untuk persiapan mungkin udah dari setelah lulus, cuman kan setelah lulus kan tadi kan udah iya, saya briefing. bilang udah nganggur, udah pernah nganggur, terus udah pernah kerja juga. Setelah kerja sekarang juga nganggur. Di samping itu persiapan saya itu adalah latihan fisik yang terutama. Di samping itu juga harus menjaga kesehatan karena
kesehatan yang paling utama. Kalau tidak sehat kan tidak mungkin Iya. bos. Oke, jadi aktivitas kakak sekarang untuk mempersiapkan tes kuat. Jadi aktivitas kakak yang tadi kakak bilang bela diri, menjaga kesehatan untuk ini. Jadi mungkin ada penyampaian untuk teman-teman yang ingin tes atau yang setelah lulus yang ingin kakak sampaikan kepada mereka apa? Pesan saya itu untuk kalian yang masa-masa sekolah SMA, MA, persiapkan diri lebih matang daripada sebelumnya untuk menuju sesuatu dunia yang baru dengan situasi yang berbeda. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah ingin masuk ke proses yang berbeda menurut kakak Cantika tadi, mungkin bagi saya juga saya akan mempersiapkan diri sebelum kita menghadapi hal tersebut. Iya. Jadi pesan dari kakak ini apa untuk teman-teman yang ingin yang persiapan untuk lulus nih kak? Pesan kepada mereka apa? Saya pesan kepada teman-teman atau adik-adik yang mau lulus dari sekolah, pesan kakak hanyalah berdoa dan belajar. Dan terutama pesan kakak itu sholat, itu saja. Oke, terima kasih kak. Oke, terakhir dari Pak Gustar mungkin motivasi kepada teman-teman siswa-siswi terutama di Mandua Serang bagian timur. Oke, motivasi ya buat adik-adik di Mandua Serang bagian timur itu saya lihat di sini itu kita harus punya pendirian. Iya. Itu yang pertama sekali. Seperti yang sampaikan Cantika tadi, kebanyakan masa sekarang itu masa-masa yang ikuti arus ya. Kemana temannya ikut banyak situ dia ikut ke sana ya. Tapi kata kunci kembali ke kata kunci lagi itu kita harus punya tujuan, yaitu kesuksesan ya. Apapun rintangan yang kita hadapi ya, apapun masalah yang kita lewati nanti, apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu harus dijalani dengan baik. Karena belum tentu cita-cita kita itu tercapai. Pasti ada rintangan-rintangan yang kita lewati. Betul. Seperti saya dulu pengen jadi TNI, tapi Allah sudah berikan yang terbaik buat saya. Itu jadi guru ya. Saya terima, alhamdulillah sekarang saya jadi guru. Ya, seperti mungkin besok Cantika mungkin tes kowat ya, atau tes poluan. Kalau saya tidak lulus itu, Cantika harus punya opsi yang lain. Yang penting jangan patah semangat. Ya, cari kira-kira kerjaan apa ya, selain tes CPN, tes kowat ya, tes poluan, mungkin ada di tes kedinasan nantinya, atau mungkin kuliah lagi ya. Kan nanti sudah kuliah pun bisa masuk perwira. Lalu untuk si nikotekis ditanya guru nanti. Walaupun nanti si nikotekis nanti tidak bisa jadi guru, tetap cari opsi yang lain ya. Karena sangat banyak sekali opsi-opsi yang lain yang kita akan dapatkan kalau kita mau berusaha. Ya, intinya itu. Buat saya apa Pak? Kalau untuk Dewi kedepannya saya harap Dewi ini tetap jaga bakatnya ya, karena saya lihat si Dewi ini bakatnya banyak sekali di sekolah ya. Nanti pas kuliah kembangkan lagi bakatnya ya. Mudah-mudahan nanti Dewi bisa mencapai cita-citanya apa kayak nanti seperti Najwa Shihab. Amin ya. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk teman-teman sekalian, ada banyak peluang bagi kita semua. Hasilnya itu dari cara kita menggapai dan harus berusaha. Cita-cita harus ditunjang dengan kerja keras. Kita bersyukur karena kita sudah sampai pada titik yang lingkupnya itu paket komplit. Jadi, jika kita semua ingin meraih kesuksesan, maka jangan pernah menyerah dan harus percaya diri. Jadi mungkin itu saja bincang singkat kami pada sore hari ini mengenai peluang dan tantangan pada masa transisi setelah lulus madrasah. Madrasah hebat, madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Oke. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.